Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami yang berjudul Jewelry Sales Performance Review. Di mana di dalam industri retail jewelry memiliki karakteristik produk bernilai tinggi dengan pola pembelian yang selektif serta sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produk, lokasi penjualan, dan profil pelanggan. Selain itu, dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap kinerja penjualan agar dapat mengambil keputusan yang strategis secara tepat dan berbasis data. Proyek ini sendiri berfokus pada analisis kinerja penjualan jewelry selama periode 24 Maret hingga 21 Juni 2025 menggunakan database penjualan yang meliputi data produk, store dan lokasi, customer, serta metode pembayaran. Metode segmentasi pelanggan sendiri dan analitik perilaku konsumen ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendorong dan menghambat pencapaian penjualan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perumusan rekomendasi strategis berbasis data guna memaksimalkan revenue dan efisiensi operasional. Selain itu, tujuan dari proyek ini yang pertama yaitu untuk menganalisis kinerja penjualan jewelry berdasarkan data transaksi untuk memahami kontribusi produk, store, lokasi, dan karakteristik customer. Yang kedua yaitu untuk membangun alur pengolahan data mulai dari staging, data warehouse, hingga data mart sebagai dasar analisis. Yang ketiga yaitu untuk menyajikan hasil analisis melalui dashboard visual interaktif guna mempermudah pengambilan keputusan yang strategis. Dan yang keempat yaitu menghasilkan insight dan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan strategi penjualan dan operasional. Selain itu, manfaat dari proyek ini yaitu terdapat dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat bisnis, dan yang kedua yaitu manfaat teknis. Manfaat bisnisnya diantaranya yang pertama yaitu memberikan gambaran menyeluruh terkait kinerja penjualan berdasarkan data yang aktual. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi produk unggulan, store, dan lokasi dengan kontribusi terbesar ataupun terendah. Yang ketiga yaitu sebagai pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat melalui dashboard visual. Dan yang keempat yaitu sebagai dasar perumusan strategi pemasaran dan pengembangan produk sehingga tepat sasaran. Manfaat teknisnya diantaranya yaitu yang pertama untuk memahami proses data staging, yang kedua yaitu memahami perancangan dan pembangunan data warehouse untuk analisis histori multidimensi, yang ketiga yaitu memahami pengembangan data mart untuk kebutuhan analisis dan pelaporan, yang keempat yaitu untuk meningkatkan kemampuan implementasi data visualisasi dalam dashboard interaktif. Kemudian terdapat ruang lingkup project. Batasan fokusnya ada 4. Yang pertama yaitu proyek ini hanya berfokus pada pengolahan data dan analisis data penjualan jewelry menggunakan data historis yang tersedia pada database project. Yang kedua yaitu ruang lingkup pengerjaan dibatasi pada proses pembuatan data staging, data warehouse, dan data mart sebagai dasar analisis data. Yang ketiga yaitu analisis yang dilakukan bersifat deskriptif tanpa mencakup pemodelan prediktif atau penerapan machine learning. Yang keempat yaitu hasil analisis disajikan dalam bentuk dashboard visual interaktif. Kemudian di sini ada 3 tools dan teknologi yang kita pakai. Yang pertama yaitu ada PostgreSQL. Di sini PostgreSQL dipilih karena bersifat open source, stabil, serta mampu menangani pengolahan dan analisis data secara efisien. Yang kedua yaitu terdapat Pentaho Data Integration atau PDI. Pentaho sendiri dipilih karena memiliki antarmuka visual yang memudahkan untuk perancangan alur ETL serta mendukung otomatisasi proses pengolahan data. Yang ketiga yaitu ada Tableau, di mana dipilih untuk mendukung berbagai jenis visual dan koneksi langsung ke database, sehingga memudahkan eksplorasi data dan analisis multidimensi.
Selanjutnya yaitu masuk ke dalam proses staging, di mana proses staging ini diawali yaitu proses input database. Nah, proses input database sendiri pada project ini dimulai dengan membuat database baru bernama Jewelry pada PostgreSQL, kemudian dilakukan restore dengan mengimpor file Jewelry PostgreSQL yang sudah tersedia ke dalam database tersebut. Kemudian hasil dari proses ini adalah terbentuknya struktur database yang masih berupa data mentah dan belum dipisahkan ke dalam skema staging, data warehouse maupun data mart. Kemudian yaitu masuk ke dalam pembuatan database staging. Nah, database staging sendiri ini dibuat menggunakan aplikasi The Beaver dengan cara mereplikasi seluruh struktur tabel dari database sumber. Penyamaan struktur ini tuh digunakan agar landing area dapat menampung data mentah secara apa adanya. Kemudian proses ini memastikan bahwa data dari OLTP dapat dimuat langsung tanpa hambatan teknis terkait struktur. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam staging proses, di mana di sini terdapat 5 proses. Pada proses ini itu terdapat yang pertama yaitu ada perancangan main job, kedua ada transformasi list tabel, ketiga ada job execute, keempat ada transformasi read data, kelima ada transformasi log table masuk. Pada project ini sendiri, ETL dirancang menggunakan Pentaho Data Integration dengan memanfaatkan sumber data dari file Jewelry PostgreSQL. Kemudian staging area ini berfungsi sebagai penampung data operasional mentah dengan struktur tabel yang identik dengan database sumber. Kemudian ini adalah perancangan dalam main job di dalam Pentaho. Main job sendiri digunakan untuk mengatur alur ETL secara otomatis. Struktur main job tersendiri terdiri dari yang pertama yaitu ada start, yang kedua ada TF list tabel ini untuk membaca daftar seluruh tabel dari database sumber dan menentukan tabel mana yang perlu diproses. Yang ketiga ada job execute untuk menjalankan proses pemindahan data secara dinamis berdasarkan daftar tabel yang dihasilkan oleh transformasi list tabel. Keempat yaitu ada kesan sukses. Selanjutnya yaitu ada transformasi list tabel, di mana bertujuan untuk menentukan tabel mana yang perlu dipindahkan ke dalam staging. Transformasi list tabel tersendiri memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu terdapat tabel input, di mana yaitu ada list tabel Jewelry dan list tabel masuk staging. Di list tabel Jewelry ini fungsinya untuk mengambil daftar tabel dari database sumber yaitu OLTP, dan list tabel masuk staging ini fungsinya untuk mengambil daftar tabel yang telah tersedia di database staging. Kemudian terdapat fungsi sort rows, dilakukan melalui langkah tabel OLTP, sort, dan tabel staging sort untuk memudahkan proses merge join. Kemudian ada fungsi merge join yang gunanya untuk menggabungkan dua daftar tabel untuk mengidentifikasi tabel yang belum pernah masuk ke dalam staging. Kemudian ada filter rows, di mana gunanya untuk menyaring tabel agar hanya tabel yang valid dan belum diproses yang dapat diteruskan. Kemudian terdapat fungsi join rows dan get system info. Ini fungsinya untuk menambahkan metadata waktu berupa timestamp di awal pemrosesan. Kemudian ada select values, gunanya untuk mengekstraksi nama tabel yang akan dipindahkan pada job execute. Kemudian ada copy rows, fungsinya yaitu untuk mengirim daftar tabel terpilih kembali ke main job sebagai input untuk proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada job execute yang merupakan inti dari pemindahan data dari OLTP ke staging. Job execute sendiri itu ada beberapa alur. Yang pertama yaitu ada start. Kemudian ada transformasi read data yang bertugas untuk membaca data mentah dari tabel sumber. Kemudian ada target record and date
itu fungsinya untuk menentukan jumlah record dan waktu pemrosesan data. Kemudian ada logical, fungsinya untuk melakukan validasi terhadap hasil pemindahan data. Selanjutnya ada transformasi log tabel masuk, fungsinya untuk mencatat seluruh aktivitas pemuatan data ke dalam tabel log. Kemudian ada pesan sukses. Selanjutnya yaitu ada transformasi read data. Di dalam transformasi ini tuh tugasnya untuk membaca data mentah dari tabel sumber. Prosesnya ada dua. Yang pertama yaitu Jewelry OLTP ke Jewelry Staging. Itu fungsinya untuk membaca seluruh record dari tabel utama Jewelry OLTP, kemudian akan dimuat ke dalam tabel Jewelry Staging. Kemudian yang kedua itu ada log Jewelry OLTP, kemudian ada select values, kemudian ke log Jewelry Staging. Itu fungsinya untuk membaca data dari tabel log Jewelry OLTP, kemudian akan diseleksi field-nya menggunakan select values untuk menyesuaikan strukturnya, kemudian akan dimuat ke dalam log Jewelry Staging. Selanjutnya yaitu ada transformasi log tabel masuk, di mana di dalam transformasi ini tuh fungsinya untuk mencatat seluruh aktivitas pemuatan data ke dalam tabel log. Prosesnya meliputi yaitu pemindahan data dari Jewelry OLTP tabel masuk ke dalam tabel log Jewelry Staging untuk menyimpan informasi penting seperti nama tabel yang diproses, jumlah record, timestamp proses, dan status keberhasilan atau kegagalan. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu kita masuk kepada desain data warehouse. Nah, tahap perancangan dan pembangunan data warehouse dilakukan dengan menggunakan model dimensional berbentuk star skema yang terdiri dari tabel dimensi dan tabel fakta. Nah, model ini dipilih karena memberikan struktur yang sederhana, cepat diakses, dan sangat sesuai untuk kebutuhan pelaporan serta analisis OLAP. Nah, proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan bisnis untuk menentukan proses bisnis utama yang perlu dianalisis. Setelah itu dilakukan, lalu selanjutnya yaitu data profiling pada database OLTP untuk memahami struktur data, kualitas data, dan relasi antar tabel, yang kemudian digunakan untuk menyusun search to target mapping sebagai dasar pemetaan atribut dari sistem operasional ke data warehouse. Lalu pada tahap desain model dimensional ditentukan grand atau tingkat detail dari setiap tabel fakta. Misalnya ada fact sales yang merepresentasikan suatu transaksi penjualan per produk. Kembali ke sebelumnya lagi. Oke. Nah, berdasarkan kebutuhan analisis dibangun beberapa tabel dimensi juga seperti dim date, dim customer, dim product, dim kategori, dim store, dim employee, dim supplier, dan dim campaign yang semuanya menggunakan shortcut key dan memuat atribut deskriptif. Nah, tabel fakta yang dibuat meliputi fact sales, fact purchase, fact stock movement, dan fact employee attendance. Masing-masing berisi measure seperti quality, total price, unit cost, net sales, working hours, dan movement type. Lalu, kombinasi tabel fakta dan dimensi ini membentuk star skema yang mendukung analisis OLAP secara tepat dan fleksibel. Next. Nah, setelah desain selesai, struktur data warehouse dibuat secara fisik dalam skema khusus dan kemudian diisi melalui proses
ITL menggunakan Pentaho Data Integration. Nah, proses ETL meliputi ekstraksi data dari OLTP, lalu pembersihan data, transformasi atribut, lookup untuk mengganti ID operasional dengan surrogate key, serta pemuatan data secara terstruktur ke tabel dimensi dan fakta. Nah, hasil akhirnya adalah data warehouse yang terintegrasi, konsisten, dan siap digunakan untuk analisis. Nah, dengan struktur star skema, organisasi dapat melakukan analisis historis dari berbagai perspektif. Bisa dari waktu, toko, pelanggan, produk, maupun dari karyawan, sehingga mendukung pelaporan dan pengambilan keputusan bisnis secara lebih efektif. Next. Nah, untuk implementasi dan hasil data warehouse sendiri, seperti yang terlihat pada gambar, contohnya ada pada proses pembuatan tabel tim produk. Di data warehouse sendiri itu menggunakan Pentaho Data Integration, terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama yaitu data produk diambil dari tabel staging produk yang berisi atribut dasar produk hasil dari ekstraksi dari sistem OLTP. Lalu yang kedua yaitu dilakukannya stream lookup untuk mencocokkan kategori ID produk dengan data kategori di staging kategori. Sehingga dim produk diperkaya dengan informasi kategori seperti kategori name. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, ada menggunakan select value untuk membersihkan dan memilih kolom yang relevan, serta mengatur urutan kolom sesuai struktur tabel dimensi. Dan yang terakhir, ada data hasil transformasi. Dimuat ke tabel tim produk dengan surrogate key, otomatis itu melalui tabel output. Sehingga tabel tersebut siap digunakan untuk analisis dan penggabungan dengan tabel fakta. Yang selanjutnya, next. Nah, yang selanjutnya ada contoh dari pembuatan tabel fakta. Nah, untuk proses pembuatan tabel fakta sendiri, ini contohnya ada dari tabel fakta sales, dimulai dengan mengambil data dari staging sales atau header transaksi dan staging sell item atau detail item. Nah, kedua data tersebut diurutkan berdasarkan sales ID, lalu digabungkan menggunakan merge join untuk membentuk satu baris transaksi per produk. Setelah itu, data dibersihkan dengan select value dan diperkaya melalui lookup ke dimensi waktu, pelanggan, produk, dan toko untuk mengganti ID operasional dengan surrogate key. Nah, nilai measure dari setiap ini seperti total price dan net sales dihitung menggunakan langkah kalkulator. Lalu, data diseleksi kembali sebelum dimuat ke tabel fact sales melalui tabel output. Nah, dengan proses ini, fact sales terisi data transaksi yang sudah lengkap, terstruktur, dan siap digunakan untuk analisis multidimensi dan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya ada metodologi pengembangan data mart. Pengembangan data mart ini dibangun di atas arsitektur star skema, menempatkan tabel fakta fact sales sebagai pusat data transaksional yang diintegrasikan dengan 4 tabel dimensi utama, yaitu ada dim date, dim customer, dim store, dan dim product. Strategi ETL yang diterapkan adalah in-memory processing menggunakan komponen stream lookup pada Pentaho Data Integration. Metode ini dipilih untuk mengoptimalkan performa integrasi data secara berurutan tanpa membebani database dengan operasi SQL join yang kompleks. Proses dilanjutkan dengan tahap seleksi dan pembersihan data menggunakan select value untuk menghapus kolom teknis yang tidak diperlukan serta merapikan kembali susunan kolom agar lebih logis dan mudah dibaca. Hasil akhirnya adalah tabel terdenormalisasi yang disimpan kembali ke PostgreSQL dan diekspor ke format CSV, menjadikannya sumber data yang bersih, valid, dan siap untuk visualisasi. Next. Selanjutnya ada implementasi dan hasil pengembangan data mart. Gambar pada slide menunjukkan alur transformasi yang dibuat di Pentaho.
mulai dari pengambilan data hingga proses integrasi. Sumber data berasal dari satu tabel fakta, yaitu fact sales, yang berisi metrik utama seperti quantity, unit price, total price, discount amount, dan payment method. Selain itu, terdapat 4 tabel dimensi sebagai pelengkap informasi transaksi. Yang pertama adalah dim date, yang membuat atribut waktu seperti tahun, bulan, dan hari. Berikutnya, dim customer, yang berisi detail pelanggan seperti nama, gender, dan kota. Lalu dim store, yang memuat nama toko dan lokasi cabangnya. Dan yang terakhir, dim product, yang berisi nama produk, kategori, brand, dan SKU. Integrasi kelima tabel inilah yang menjadi fondasi utama terbentuknya data mart. Next. Alur transformasi terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah data ingestion. Di sini kami menggunakan komponen tabel input untuk menarik data dari tabel fakta dan seluruh tabel dimensi secara paralel sehingga data siap untuk diproses ke tahap selanjutnya. Setelah itu, proses masuk ke tahap stream lookup yang dilakukan secara berurutan. Tahap pertama adalah date lookup untuk menambahkan atribut tahun, bulan, dan hari. Tahap kedua adalah customer lookup yang menambahkan informasi nama, gender, dan kota. Kemudian store lookup yang melengkapi nama dan lokasi toko. Dan yang terakhir adalah product lookup untuk menambahkan kategori, brand, nama produk, dan serta SKU. Setelah lookup selesai, proses dilanjutkan dengan select value untuk menghapus kolom teknis yang tidak diperlukan dan menata ulang struktur kolom agar lebih rapi. Tahap terakhir adalah output data mart, yaitu menyimpan hasil transformasi ke tabel data mart di PostgreSQL, sekaligus mengekspor file CSV yang nantinya digunakan untuk visualisasi di Tableau. Next. Selanjutnya ada struktur tabel data mart jewelry sales. Tabel ini memiliki beberapa kategori kolom. Kategori waktu berisi sales data, sales date, bulan, tahun angka, dan hari, yang memberi informasi mengenai kapan transaksinya terjadi. Kategori pelanggan mencakup customer name, customer gender, dan customer city untuk menggambarkan profil demografis pembeli. Lalu selanjutnya ada kategori lokasi atau toko, terdiri dari store name dan store location sebagai identitas lokasi terjadinya transaksi. Berikutnya ada kategori produk yang memuat produk name, kategori name, brand name, dan SKU sebagai informasi lengkap barang yang terjual. Selanjutnya ada kategori metrik berisi quantity, unit price, total price, discount amount, dan net sales yang menjadi dasar perhitungan nilai penjualan. Dan kategori terakhir adalah transaksi, yaitu payment method yang menunjukkan metode pembayaran yang digunakan pelanggan. Secara keseluruhan, data mart ini memiliki 263 baris data valid tanpa kehilangan data dari proses transformasi dan sudah siap digunakan sebagai sumber utama analisis penjualan. Next. Selanjutnya yaitu di sini ada dashboard. Yang pertama yaitu menunjukkan kinerja penjualan perhiasan selama periode 24 Maret sampai 21 Juni 2025. Total net sales tercatat sebesar 1,73 miliar dari 515 unit produk yang terjual, dengan rata-rata nilai transaksi sebesar 6,59 juta. Total diskon yang diberikan mencapai 67,19 juta, yang relatif kecil dibandingkan nilai penjualan keseluruhan. Tren penjualan harian terlihat fluktuatif dengan beberapa lonjakan pada hari tertentu. Dari sisi kategori, rings menjadi kontributor terbesar dengan 45,59%, diikuti necklace sebesar 31,25% dan kategori lainnya 23,17%. Berdasarkan toko, store 4 mencatat penjualan tertinggi, sementara store lainnya masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. Next. Kemudian dashboard yang kedua yaitu menggambarkan kinerja penjualan bersih berdasarkan toko, waktu, dan lokasi. Hasilnya menunjukkan bahwa store 4 mencatat net sales tertinggi, meskipun disertai tingkat diskon yang relatif tinggi dibandingkan toko lainnya. Sebaliknya, store 5 memiliki net sales terendah dengan tingkat diskon yang lebih rendah. Heatmap penjualan bulanan memperlihatkan bahwa sebagian besar toko mengalami peningkatan penjualan pada April sampai Mei 2025, dengan store 4 dan store 1 sebagai kontributor utama di setiap bulan. Dari sisi lokasi, kota D menjadi penyumbang net sales terbesar, diikuti oleh kota A, sementara kota lainnya masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Secara keseluruhan, dashboard ini menegaskan bahwa performa penjualan sangat dipengaruhi oleh toko dan lokasi, dengan peluang optimasi pada pengelolaan diskon dan peningkatan performa di store dan kota dengan penjualan lebih rendah. Next. Kemudian dashboard yang ketiga yaitu menampilkan gambaran perilaku pelanggan dan preferensi produk.
Penjualan bersih didominasi oleh pelanggan perempuan dengan kontribusi sekitar 1,01 miliar, lebih tinggi dibandingkan pelanggan laki-laki sebesar 725 juta. Dari sisi metode pembayaran, kartu kredit menjadi pilihan utama dengan porsi terbesar, diikuti oleh e-wallet, cash, dan transfer, yang menunjukkan preferensi pelanggan pada metode pembayaran non-tunai. Berdasarkan kota, Kota D memberikan kontribusi net sales tertinggi, disusul oleh Kota E dan Kota A. Selain itu, terdapat beberapa pelanggan utama yang memberikan kontribusi penjualan signifikan, serta produk-produk tertentu yang menjadi kontributor terbesar terhadap net sales. Secara keseluruhan, dashboard ini menunjukkan bahwa penjualan dipengaruhi kuat oleh segmen pelanggan perempuan, kota utama, dan produk unggulan. Next. Oke, jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa proyek ini berhasil mengimplementasikan proses bisnis intelijen secara end-to-end, mulai dari pengimporan data mentah ke PostgreSQL, proses staging dan transformasi data menggunakan Pentaho Data Integration, pembangunan data warehouse dan data marts, hingga penyajian hasil analisis dalam bentuk dashboard interaktif menggunakan Tableau. Hasil analisis sendiri memberikan insight mengenai kinerja penjualan jewelry, tren penjualan, kontribusi produk, store, dan karakteristik customer yang dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain memberikan manfaat bisnis berupa pemantauan dan evaluasi performa penjualan, proyek ini juga memberikan manfaat teknis melalui pemahaman dan penerapan proses ETL, pengelolaan data terstruktur, serta visualisasi data sebagai bagian dari penerapan konsep bisnis intelijen secara menyeluruh. Ada 2 saran dari beberapa penjelasan yang telah kami paparkan tersebut. Yang pertama yaitu untuk pengembangan teknisnya, di mana disarankan untuk mengimplementasikan proses incremental load dan penjadwalan ETL secara otomatis agar pembaruan data dapat dilakukan secara berkala dan lebih efisien. Selain itu, struktur data warehouse dan data mart dapat diperluas dengan penambahan dimensi dan fakta yang lebih detail serta penerapan data quality check dan monitoring untuk meningkatkan keandalan data. Yang kedua yaitu saran untuk penerapan analisis data, di mana analisis selanjutnya dapat dikembangkan lagi ke arah analisis prediktif, seperti peramalan penjualan berdasarkan tren historis, serta analisis segmentasi customer yang lebih mendalam. Dashboard juga dapat ditingkatkan dengan penambahan indikator kinerja utama atau KPI dan fitur interaktif yang mendukung eksplorasi data secara lebih komprehensif oleh pengguna. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.